Presiden Joko Widodo bersama 5 kepala negara lain mendapat mandat dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza, Palestina. Pertemuan itu juga menyepakati dimulainya proses politik untuk mencapai perdamaian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan konferensi tingkat tinggi KTT Organisasi Kerjasama Islam sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI. Selain itu, KTT juga penting sebagai salah satu upaya menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestina. Konferensi telah menghasilkan resolusi yang berisi 31 keputusan dengan pesan yang sangat kuat dan keras. Di antaranya, mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Dalam resolusi tersebut, para pemimpin negara juga memberikan mandat kepada Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan pembunuhan massal di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Selain menghadiri KTT luar biasa OKI selama di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina, Mohammed Abbas, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Usai menghadiri KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden. Dari Riyadh, Arab Saudi, Syamsul Barif, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Konferensi tingkat tinggi KTT Organisasi Kerjasama Islam telah menghasilkan resolusi yang berisi 31 keputusan dengan pesan yang sangat kuat dan keras. Di antaranya mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak sehingga kekejaman dapat segera diakhiri. Bantuan juga harus dapat masuk dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Berikut laporan reporter Syamsul Ma'arif dan juru kamera Rian Syahrul dari Riyadh, Arab Saudi.
Konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam yang gelar di Riyadh, Arab Saudi pada hari Sabtu kemarin sudah menghasilkan sejumlah keputusan di mana konferensi yang kali ini bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah karena sudah mengumpulkan kerajaan-kerajaan Islam bukan hanya dari negara-negara Islam kami, bukan hanya dari wilayah kerajaan Arab Saudi saja, namun juga seluruh dunia termasuk Indonesia tentunya. Dan konferensi tingkat tinggi ini tentunya menghasilkan sejumlah keputusan terkait dengan konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Ada sekitar 20 keputusan yang sudah dikeluarkan pada konferensi internasional tersebut. Di antaranya adalah mengecam agresi Israel terhadap jalur Gaza, kemudian menjelaskan bahwa perang yang terjadi di Gaza, Palestina adalah bukan perang pembelaan diri, serta juga mewujudkan keamanan konvoi bantuan kemanusiaan karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa kali konvoi bantuan kemanusiaan yang menuju ke jalur Gaza justru malah menjadi sasaran dari serangan-serangan militer Israel. Kemudian menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel, serta meminta Dewan PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk mengutuk penyerangan terhadap rumah sakit. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah sakit Indonesia yang terletak di Gaza, Palestina juga menjadi sasaran dari serangan militer Israel. Tentunya hasil keputusan dari konferensi tingkat tinggi luar biasa yang digelar di Riyadh, Arab Saudi ini nantinya akan dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk menjadi pertimbangan untuk menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina, termasuk hal ini sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo yang sudah menyampaikan sikapnya mengutuk keras apa yang dilakukan militer Israel terhadap warga di Gaza, Palestina. Baik, itu dulu laporan dari Riyadh, Arab Saudi. Samsul Ma'arif, Rian Syahrul, TV One mengabarkan.